kala itu Roger Godlane. Itu pun bisa dijalankan soalnya. Oke, so kita akan melihat seperti apa draft pick dari mereka masuk di game ketiga. First pick untuk Alter Ego kembali. One last chance. Harapan terakhir bagi kedua belah tim. Ingat, yang kalah dari sini Profesor KB. Ah, itu dia. Tidak ada kata babak playoff. Tidak ada tiket playoff untuk tim yang kalah. Dan sekarang RRQ ada di second pick. Moskov, Nathan, Cloud. Apa yang bakal dibuang? Atau jangan-jangan Nathannya disimpan nih untuk nantinya dia tukar dengan Moskov. Oke, cuman kayaknya kalau misalkan kasus kayak gitu, ngambil Nathan gak sih akhirnya? Enggak sih. Tetap Moskov kah? Kayaknya tetap Moskov sih harusnya. Priority pick yang mungkin saja sekarang keluar. Tapi kalau kita balik gimana? Katakanlah ambil Fredrin terlebih dahulu. Dan biarkan RRQ yang memilih. Tapi enggak kayaknya. Enggak, Lim. Enggak. Lu punya Moskov, lu punya kuasa. Udah aku duga. 2 game. Enggak, karena udah gini. Game pertama RRQ udah menang, PD meningkat. Game kedua ternyata Alter Ego yang menang. PD meningkat. PD-nya lebih meningkat dan sekarang game ketiga, udah mereka tuh nggak bakal keluar dari zona aman mereka, Lim. Mereka Iya. bakal bermain di circle tersebut. Tapi ada jawabannya kali ini kan. Ada Nathan mungkin yang bisa menjadi jawaban. Tapi tergantung juga sih. Apakah Tinggal worth it? dipilih. Mau early game atau late game. Early game mereka bisa bawa Roger. Kalau late game mereka bisa bawa Nathan. Skylar ya. Pilihannya memang banyak juga sih kalau ngomongin Skylar. Sementara Fredrin dan bersama Nathan. Nathan ya. Nathan power dan ini Dikeluarin Nathannya. dikeluarkan Nathannya di momen yang sangat krusial. Game ketiga, game yang sangat menentukan hasil dari apapun yang ada di klasmen. Karena teman-teman, ketika Alter Ego menang 2-1 di sini, Alter Ego akan menutup pintu untuk playoff dari RRQ. Walaupun Sementara dari- sebaliknya, Iya ya, walaupun dari AI-nya juga belum fix ya untuk lolos ke babak playoff kan. iya masih belum fix, tapi Alter Ego-nya menutup pintu untuk RRQ. Dan bahkan lihat zoning out Skylar. Gak ada jalan pulang. Wah, Yuzong. Gak ada kesempatan untuk Skylar. Kita bisa bergoyang dan berdansa bersama-sama. Tadi Tinggal pilih nih Skylar, kalau dia bawa Purify, berarti Purify-nya cuma boleh dia picu ketika ada Yuzong. Tapi kalau dia bawa Flicker, harusnya dia bakal lebih berhati-hati sama Yuzongnya Pai. Kayaknya Yes. safety Purify aja sih. Dan- Kasus kayak gini ya. ini Iya. ingat ya, tadi kondisinya Skylar pakai Cloud aja yang bisa loncat kiri kanan, itu nggak bisa gerak. Ini cuma yang bisa sekali. Iya. Ya? Jadi benar-benar udah dipastikan Skylar akan menjadi target utama The Most Wanted Person setelah Irat. Iya, udah pasti sih. Sekarang the most wanted person selanjutnya adalah Link dari Tas. Assassin kan? Assassin Play dan Akai juga salah satunya. Hero yang begitu powerful untuk membubarkan bagaimana Netherrealm ketika ada di tangan dari Tas. Dan bahkan ditambah lagi dengan Grok untuk lebih memastikan diri. Ketika kita berbicara Alter Ego dengan hero yang bisa ditabrak oleh Vin. Oke, masih menunggu dan masih menyaksikan. Tentunya yang harus mereka hadapi adalah kali ini the power of retribution dari Akainya. Tas sudah ditutup juga di sana. Ini wise choice untuk band dari saya. Iya. Ini udah jadi band yang paling bagus soalnya. Akai dengan adanya Vexana makin mempermudah juga. Bagaimana sisi, heavy sisi bahkan. Semuanya punya sisi. Iya. Masalahnya memang kalau ada 3 sih Purify juga mohon maaf nih. Agak selamat. Nggak selamat juga sih. Jatuhnya malah dipaksa flicker aja nggak sih lebih bagus. Dan Lolita. Lolita Oke. sedikit traumatik ketika berhadapan dengan Bigetron Alpha. Nathan dari Skylar benar-benar tercounter dengan adanya Guardian Bulwark. Ini Oke, tapi ada komen dari Dreams ya. Tetap semangat, respect sama musuh, saling menguatkan chemistry semuanya untuk Tas. Makanya tadi kalau teman-teman ada di MPL Arena, para punggawa dari EVOS Glory juga sambil menyaksikan pertandingan dari Alter Ego. Seolah menunggu Tas sebagai ex-teammate-nya Ya. untuk mendapatkan tiket yang sama dengan EVOS Glory. Arlot last ban. Oke, mid-nya udah ada Vexana dan dari RRQ juga udah punya Faramis. Sebenarnya kalau ngomongin tim fight jangka panjang, Faramis pasti lebih unggul. Iya. Tapi spam skill dan CC ini loh, Faramis dia bisa bilang kalah sama Vexana. Itu dia masalah utamanya. Apalagi dengan Eternal Guard.
Kalau Eternal Guard-nya ada Necklace of Durance, ada Glowing Wand, pecahnya gampang banget loh untuk Faramisnya. Oke, tapi kalau ngomongin pick yang akan coba mereka lakukan, menurut aku pribadi, ini bisa amankan dulu untuk Don. Bermain diving ke arah belakang lagi. Tapi ternyata memilih ke arah Minotaur kembali masih menjadi pilihan utama. Lim, gimana kalau kita ubah semua skenario dari Alter Ego? Oke, Tiba-tiba muncul Nolan dan Atlas. Dipaksa Purify, tapi lawannya Nolan gak punya skill escape karena battle spell terbatas. wah, Itu menarik sih. menarik sekali sih. Entah kenapa gue malah kepikirannya kalau assassinnya bukan Nolan pun Fanny. Tapi lebih safe Nolan gak Harusnya sih? iya, Ini game harusnya. penentuan loh, ini decider match. Iya, iya, Dan iya. bahkan dia bermain di early-nya juga, nggak harus level 4 juga, ya kan? Dia udah bisa memberikan pressure. Pas level 4 bisa nge-take off, Iya, bisa nge-pick off. Assassin plus 1 heavy CC. Tapi kayaknya enggak. Ada Guinevere dan bahkan Ruby ya. yang memicunya Purify banyak banget. Wah. Buset ini 5-5-nya. Lima-limanya punya CC semua. Iya kan? Last Wow. pick ini bakal penentuan banget sih Don. Itu yang kenapa aku bilang sempat menuju ke arah sosok Don dulu. Habis sosok Don, siapa tahu bisa Digi yang muncul, Prof. Ini lapu-lapu sih terakhir. Opsinya habis. Best option. Best optionnya cuma ada di lapu-lapu. Atau badan lagi bisa nggak sih Be? Tamus pakai Vengeance? Cuma Terisla menurutku. Badan yang bisa menahan semua ini. Itu pun berharap kepada Moskov yang under conditionnya. Jadi itu yang mungkin berat bagi last pick dari Don. Hero tebal atau hero ofensif. Tapi lapu-lapu menjadi pilihan Lapu-lapu. terakhirnya. Dan ini dia. Game ketiga. Game penentuan. Nasib dari kedua belah tim akan ditentukan oleh base terakhir mereka. Siapa yang akan dihancurkan di game yang ketiga. Mereka akan tertutup pintunya menuju ke babak playoff. Satu langkah lagi. Raja dari segala raja atau El Familia yang masih punya kans untuk maju. Dan siapa yang akan tereliminasi dari babak playoff? Ini dia kesempatan terakhir untuk Alter Ego dan juga RRQ memberikan segalanya. One last chance. Apakah ada sejarah buruk yang akan diukir RRQ atau Alter Ego akan pulang untuk kesekian kalinya? MPL Arena, berikan tepuk tangan kalian. Let's go Lim, mari kita kawal game ketiga. Kali ini harapan terakhir dari kedua belah tim. Ya, menjadi saksi pastinya tim yang tidak lolos ke playoff kembali akan muncul di game kali ini. Harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Betul, itu dia. Ingat, ini akan cukup berat untuk kedua belah tim, apapun hasilnya. Tapi ini yang terbaik dan ini dia, MPL Indonesia Season 13. Nggak ada yang aman, nggak ada yang bisa memastikan mereka berada di tempat yang aman dan nyaman. Clay. Hampir saja first blood loh di sana. Iya, ini bahkan semua mungkin penonton kita, apalagi pemainnya, semua mendapatkan vibes-nya. Ini berat banget pastinya. Tapi kalau dari emblem, kelihatan banget Skylar. Ya seperti biasa dengan Nathan-nya. Ada Bargain Hunter untuk mempermurah ya pastinya. Holy Crystal yang menjadi item termahal untuk Mobile Legends saat ini. Tapi match-up-nya Nino kembali dengan basic common emblem. Attack speed, tenacity, membuat dia lumayan safety. Regen hybridnya juga biar dia lebih kuat di laning. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di mana kali ini Don, dia udah mulai coba nanti akan menjadi sosok orang yang membuat Nino itu terperangkap. Cuma untungnya Nino dengan ada tenanya dia masih bisa bertahan lah. Oke, dan mungkin kalau ngomongin early sampai mid game, nanti bakal pengaruh ke arah 2 XP lane ya. Betul banget, ingat dengan triangle mid mereka itu benar-benar harus sangat kuat karena menentukan 2 gold lane mereka. 2 gold lane mereka itu 2 gold lane yang tidak bisa di stop loh snowballingnya Profesor. Iya. Sekali dapat snowball bakal berbahaya banget. Terutama Nathan karena Rasif. dia gak bisa diganggu dengan adanya Wind of Nature. Dan sekarang Turtle setup akan menuju ke bagian top lane. Harusnya rotasi cepat akan dilakukan oleh kedua belah tim sebelum adanya Retribution Battle. Oke, di level 4 nanti akan terlihat pastinya seperti apa setup. Tapi kalau ngomongin experience jujur ini Yuzong sama Lapu-Lapu dua-duanya punya power sih. Oke, tapi nampaknya di sana Faya akan menjadi pilihan utama. Lihat nih following oleh seorang Tas. First blood di tangan dari Don.
Prefectors yang sedikit terlambat dibuka bakal menjadi sebuah titik kematian untuk Dawn dan RRQ. Mereka kehilangan sosok Dawn untuk kontes kali ini. Sedangkan Serpai, lihat Wamba Kaba Cabro, Minan Puri didapatkan, mundur ke arah belakang Batalnya. dan power dari dan Rev apakah Retribution from Miran bersama dengan satu bapak kill didapatkan atas Rashi. Zoning out yang tidak terlalu baik kali ini walaupun mereka yang pertama kali mendapatkan keuntungan. Iya, paling nggak di game kali ini ada pertukaran yang lumayan. Poin kill sama 1-1. Thanks to Clay, Netherrealm di waktu yang tepat. Telat sedikit, Irat hilang barusan. Dan Turtle juga bisa dilepaskan begitu saja. Sekarang tinggal gimana rotasi dari kedua roamer untuk membantu para gold laner. Dan bahkan Nino mendapatkan satu scavenger crab. I'm offended dikeluarkan mundur ke arah belakang. Hampir saja terperangkap tapi dengan adanya entropi yang ditahan Skylar. Ini Nino juga nggak boleh terlalu maju. Ingat, outplay bisa terjadi. Iya. Tahu damage dari Nathan pun nggak bisa dianggap remeh. Entropy cukup sakit nanti damage-nya. Sementara kembali tempo yang turun dari kedua tim dengan perbedaan gold yang nggak terlalu terasa juga sih. Entropi dibuka, Nino! Dia nggak boleh tertinggal kali ini. Bahkan permasukan dari tim RRQ belum ada yang following up ke arah bottom lane. Ini Skylar cukup berbahaya. Rasa mendapatkan pin tapi nampaknya miss. Spesial ini sedang minat purinya. Rasa dihindari Nino tapi Preston bersama dengan damage. Ghostbusters terlalu sakit 2 point kill. Didapatkan RRQ. Oke, satu buah lompatan dari Tas yang sayangnya nggak berhasil connect membuat blunder dan akhirnya RRQ mengambil momen tersebut. Tapi lihat betapa seringnya Prefectors dikeluarkan oleh seorang Dawn. Dia paksa Pai tetap berada di landingnya, Prof. Ya, mereka nggak mau kalau tiba-tiba nanti ada Black Dragon Form yang menuju ke dalam area dari objektif. Sementara Dawn yang akan menjadi badan dari semua damage yang diberikan oleh Pai. Dipaksa ultimate-nya keluar di lane agar nanti di Turtle tidak ada power dari alter ego. Ini positioning dan timing dari Clay ini yang paling penting. Karena sekali dia miss positioning ketangkep itu bisa beres masalah. Yes. Apalagi dia Purify. Ingat terlalu banyak heavy CC. Purify 1 ini nggak menentukan dia selamat. Nggak menentukan dia selamat. Oke, setup udah mulai dilakukan dan Tas dia masih punya Violet Requiem. Tinggal ditunggu kapan bakal dikeluarkan. Oke, lihat Dawn menjadi fokus utama dan Ram berhasil mendapatkan sedikit waktu. Tapi lihat di atas sana, pergerakan Pai harus mundur ke arah belakang. Damage terlalu besar dan hilang saja. Free hit dari seorang Skylar. Iran berhasil mendapatkan Turtle. Nino tersisa seorang diri di arah top lane. Mereka kehilangan 4. Dan from Bogor berhasil mendapatkan triple kill. Timing yang begitu tepat lagi-lagi Netherrealm yang bisa menyelamatkan RRQ. Lagi-lagi Clay menjadi penyelamat kali ini di lini belakang dengan Netherrealm menyelamatkan 4 kawanan dari RRQ Hoshi. Perfect objektif di depan mata. 1 point kill dibandingkan dengan 7. Kali ini RRQ unggul 5.000 gold. Mungkin saja bisa terjadi. Mungkin ini jarang terjadi di RRQ ketika game ketiga mereka bangkit dengan sangat kuat, Liv. Iya, reset yang terjadi game kedua one-sided game. Alter Ego dia unggul bahkan gak sampai 11 menit tapi RRQ bangkit. Mereka hadir dengan RRQ yang baru lagi di game ketiga dan mampu untuk mendominasi early game. By item aja kalau kita lihat, Pai belum punya item defense. Sementara lihat Skylar, dia sudah selesai dan hampir menyentuh ke arah Starlium side. Ini akan membuat power dari RRQ bertambah lagi untuk melakukan push di early game seperti ini. Tapi lihat surprise Nino. Bakal coba dipaksa oleh seorang Skylar di arah top lane. Tidak ada rotasi yang bisa diberikan oleh seorang Rasi. Bahkan ada press round memancing flicker dari Rasi. Deny rotasi, Skylar owning dan membuat RRQ mendapatkan 5.000 gold sebentar lagi. Oh Tas potong di area tengah. Mau tidak mau? Oke, tapi resikonya lumayan tinggi. Dia bisa kejar. At least ada pertukaran. Pai dia dapetin 1 water turret. Ya, kayaknya terlalu berbahaya juga kalau mengejar ke arah Tas. Yang ada nantinya ketika spatial migration-nya connecting ketiga pemain, itu bakal menjadi malapetaka. Dan bisa ada counter setup juga yang terjadi. Oke, kali ini ingat Profesor dan saya telah memberikan statement. 2 marksman ini adalah 2 marksman yang sangat kuat, Lim. Siapapun yang memegang snowball di awalnya, ini akan sulit untuk bisa dihadapi. Oke, tapi jujur dari power hero-nya nih defensif, Nathan pasti lebih unggul. Dan kalau ngomongin snowball seharusnya memang Moskov bisa snowball di awal sampai 3 itemnya dan Dawn. Tapi lihat Tas kali ini benar-benar di zoning out, damage terlalu sakit. Orange Buff memang didapatkan tapi
Brave Fighter Skylar. Mencoba untuk mendekat ke arah belakang. Skylar versus everybody. Menan Puri dikeluarkan. Semua untuk Skylar. Dan bahkan ter-outplay. Lihat. Satu. Turtle menyelamatkan waktu yang dimiliki Skylar walaupun tidak terlalu lama. Meskipun begitu, Pai akan menjadi target utama. Ben tertancap di sana, Don bersama dengan Deden from Bogor berhasil melakukan satu pemain yang tanpakan tua. Kombinasi Deden dan juga Don. Irat menangkap Rasi, membuat dia bertahan dan bahkan menjadi korban keganasan dari Clay. Dikasih ke Clay, dikasih ke Clay. Clay lagi dengan timing dari NetherRealm. Dia benar-benar menyelamatkan kawanan dari RRQ Hoshi. 5.000 gold, perfect turtle, perfect timing. Dan kali ini tinggal menunggu Lord muncul. Eksekusi seperti apa yang akan dijalankan dengan owning seperti ini. Winning condition beralih ke RRQ. One-sided game kembali kah? Satu buah turnover yang bagus banget dari RRQ. Bahkan ini snowball power yang susah banget buat dihentikan. Satu buat teamfight yang di open bagus banget. Skylarnya tumbang. Tapi lihat dari point gold. Ini masih jauh banget. Oke, Tas terbelakang di depan sana. Mencoba dipukul mundur ke arah belakang. A special migration for defensive itu membuat Skylar aman tanpa adanya ofensif dari seorang Tas. Terperangkap, 3 di depan sana. I'm offended dikeluarkan, tapi nampak Irat masih terlalu kuat. Free hit dari seorang Skylar. Pai gak bisa berjuang. Damage terlalu sakit. Tampaknya Brave Fighters membuat Tas harus mundur krite. Gak ada jalan untuk pulang. Permasukan dari tim RRQ. Mereka terlalu dive in. Meskipun begitu, overaction yang mereka lakukan tetap berhasil mendapatkan double kill. Hanya kehilangan Don. Masih memegang temponya juga RRQ kali ini semakin kuat dengan keunggulan 7.000 gold. Ditambah Holy Crystal dari Skylar dan level 12 and trophy level 3. Hanya kisaran 12 sampai 15 detik saja. Escape ability dari Nathan makin sulit untuk ditangkap oleh kawanan dari Alter Ego dengan Purify juga. Winning condition dari Alter Ego hanya berharap lagi dan lagi dengan mistake dari RRQ di Teamfight Lord. Menuju Win of Nature. Menuju Win of Nature kali ini. Lihat, siapapun yang udah memegang Snowball, mereka lah yang berhasil mendapatkan game untuk 2 game terakhir. Gak bisa dikontes. Gak bakal bisa dikontes. Gak bisa free. Bakal jadi free Lord. Keuntungan berlipat ganda. 7.800 gold bisa menyentuh ke 10.000. Lagi-lagi best turret dari Alter Ego akan terancam sudah. Dengan adanya push dari Lord menuju ke top lane. Yes. Dan bahkan ini pergerakan Lord di arah top lane akan coba dibiarkan begitu saja oleh para pasukan dari tim RRQ. 8.000 gold difference. Membuat mereka mendapatkan keuntungan dengan sangat banyak. Dan bahkan ini yang membuat Tas kesulitan adalah Dedennya pakai Purify. Itu dia. Mampukah dari sang raja menutup kesempatan El Familia untuk melaju ke babak playoff dengan Lord yang sudah muncul di bagian top lane. Best turret sangat-sangat possible didapatkan. Tapi ingat, ini masih ada Nino. Nino masih memiliki kesempatan untuk memberikan space yang sangat besar. Tapi Skylar damage yang terlalu besar. Tidak bisa dibendung kembali. Best turret masih bertahan di arah top lane. Mid lane menjadi pilihan utama. Mencoba untuk menangkap Tas dan kalau Tas tercongkel sekali. Kena knock up. Wah itu kasusnya bisa berbeda. Apalagi Finnya masih ready nih dengan ultimate dan flicker. Minion Fury bisa saja digunakan sekarang juga. Oke, tapi kali ini genderang perang masih coba ditahan RRQ. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru dan Estrobi sedikit terlambat nampaknya. Sedikit miscom dari tim RRQ. Mereka tadinya pengen all in di arah top lane, tapi kayaknya sedikit terlambat. Iya ya, melihat tadi Rasi dengan adanya satu buah I'm Offended yang tidak mengenai siapapun. Dan kali ini Buluk, apakah jimat dari Skylar sudah mulai datang kali ini? kalau kata Buluk yang penting senyum sama semangatnya jangan hilang. Ama enjoy. Oke, mulai masuk ke dalam. Berhasil mendapatkan 3 match stun. Apakah Skylar berhindar belakang mau memporak-porandakan Alter Ego? Mereka kehilangan best turret. Sosok dari Pai gak bisa landing karena ini akan membahayakan dirinya. Dan bahkan membuat dirinya bisa tumbang. Dan untungnya hanya best turret. Itu udah bagus menurut gua. Iya. Hanya best turret udah bagus. Opening yang cukup baik dari Minotaurnya Fien tadi membuka space lagi. Dan dia dapetin satu best turret di di under 12 menit itu udah oke banget. Sekarang tinggal zoning out, penguasaan zona. Jangan kasih Alter Ego keluar dan mungkin freeze terhadap beberapa wave minion itu bisa banget dilakukan. Ya yang penting dorong bottom lane-nya. Karena Alter Ego harus urusin bottom lane-nya. Lane jauh yang sangat penting sekali untuk teman-teman Alter Ego singgapi. Kalau seandainya lane jauhnya menang dari RRQ, Alter Ego bahkan bisa terkena pressure ketika Lord muncul. Mereka gak bakal bisa kontes. Tapi Profesor jangan lupakan kali ini Skylar punya Win of Nature Lim. Ya. Ini Nino harus hati-hati. Nino harus bermain dengan pasti. Karena pastikan dulu Pai yang turun
baru Nino harus bermain. Iya, Kalau dia iya. duluan yang ngebuka, nggak akan cukup waktu. Dia nggak punya lifesteal. Sekarang beberapa detik sebelum adanya Lord, bahkan formasi dari masing-masing tim memilih formasi defensif. Nggak ada yang mau ofensif terlihat. Mungkin di purple buff kali ini. Perbedaan 3 level akan membuat Irat lebih percaya diri untuk invade jungle. Ya bahkan tanpa retribution masih aman juga Lord yang muncul. Lord yang enhance. Bisa langsung di setup juga oleh RRQ. Dan untuk Alter Ego mungkin nggak bisa untuk melakukan kontes. Resikonya terlalu besar daripada chance berhasilnya. Oke, tapi kali ini mereka lepaskan lagi dan Lordnya berbeda. Lord Enhance Lim. Itu dia. Bisa loncat kali ini. Makanya walaupun dia ke atas ya. Dan Iya, iya. Destar itu udah nggak ada sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah super minion pressure-nya. Sementara Alter Ego yang mampu untuk melakukan clear wave cepat. Hanya ada Moskov dan juga Vexana. Apakah defense kali ini Alter Ego akan menemukan celahnya kembali karena Nino sudah menemukan satu item tambahannya Malefic Roar. Atau dengan adanya Clay yang sudah selesai dengan blocking Otas! stance. Nyaris. Aduh, minus 1 jantung sama Vendor menuju ke seorang Irat. Tapi free hit dari Skylar fokus karena base turret dia nggak peduli apapun yang terjadi. Irat pun masih terlalu kuat untuk dipegang oleh para pasukan tim Alter Ego. Mereka bertahan, Lot bergerak di arah top lane, base turret di arah bottom lane telah dipecahkan. Oh my god, RRQ, mereka mencoba untuk menahan tim fight yang dimiliki. Gak mau terlalu terburu-buru, karena bakal coba memilih ke arah fight terlebih dahulu dan Minan Fury-nya for nothing. Free hit Tatsila, ini bencana. Lihat, RRQ berhasil mendapatkan Rasi. Oh no. Dan mimpi buruk kembali lagi ada di Alter Ego. Mereka berhasil ditumbangkan dan Maniac from Skylar. Sang Mimpi Raja buruk. yang berhasil menutup jalan dari Alpha-Familia. Satu kali lagi langkah yang patah. Satu lagi slot playoff yang hilang. Alpha-Familia